Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Anya Dan aku Isas. Dan kali ini kami berdua akan membawakan berita yang terbaru dan pastinya menarik untuk kalian semuanya. Betul banget, tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton hingga sekarang. Dan juga selamat datang buat teman-teman yang baru menyaksikan Rabi Pindo. Nah, semoga kalian bisa menikmati berita-berita yang sudah kami siapkan. Minggu ini banyak banget ya kejadian menarik, mulai dari yang mancanegara sampai yang lokal-lokal. Nah, Sobat Dukcapil, pastinya nggak mau kan ketinggalan berita-berita yang menarik. Nah, jangan khawatir, kita udah ngerangkum semua berita itu di Rabi Pindo episode kali ini. Betul banget. Nah, Sobat Dukcapil, seperti yang udah kita singgung tadi, Rabi Pindo kali ini kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang, yang pastinya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil semua. Tepat sekali, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai dengan berita yang pertama. Sobat Dukcapil, jadi ada acara seru nih yang baru aja diadain di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di IKN. Dan acara ini meriah banget. Mengutip dari detik.com, acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, juga untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan perkembangan terbaru di IKN. Dengan rute sepanjang 5 km, mereka melintasi beberapa landmark penting di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, termasuk Jalan Grande di depan Istana Negara, Plaza Seremoni, dan Taman Kusuma Bangsa. Juga Fun Run ini dimeriahkan oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat Balikpapan, Samarinda, komunitas pelari hingga pejabat negara dan tokoh-tokoh ternama. Dan bukan hanya lari-lari loh, setelah Fun Run, peserta juga dihibur dengan penampilan spesial dari beberapa artis seperti Nela Karisma dan Black Forest Band yang membuat suasananya semakin meriah. Betul banget, selain seru, acara ini juga menjadi langkah awal untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tapi ngomong-ngomong nih ya Sas, kalau kamu sendiri suka nggak sih kayak olahraga gitu? Jujur ini aku FOMO banget pengen ke IKN biar kayak bisa ikutan Fun Run gitu. Aku juga pengen banget tuh kesana, soalnya kan udah mulai ada fasilitas dan landmark kayak tadi yang baru itu. Nah, jadi bikin penasaran aku mau kesana kayak gitu. Iya bener banget, semoga acara seru seperti ini tuh bakal terus ada ya, supaya IKN itu bisa dikenal luas oleh masyarakat dan juga masyarakat makin aware nih sama hidup sehat, betul nggak? Betul banget. Kita harus hidup sehat. Betul banget. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Selanjutnya ada kabar gembira nih buat para pelamar yang ingin mendaftar seleksi PPPK 2024 atau P3K. Nah, buat yang belum tahu, P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan dilansir dari liputan6.com, tahun ini resmi dibuka secara resmi sejak 1 Oktober 2024. Nah, Sobat Dukcapil, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan nih sebelum kalian mendaftar. Betul banget. BKN atau Badan Kepegawaian Negara menyoroti dua hal yang perlu jadi perhatian para calon pendaftar P3K 2024. Keduanya bisa menjadi catatan untuk calon pelamar mengecek formasi seleksi P3K 2024 secara berkala. Yaps, yang pertama, pelamar seleksi P3K 2024 bisa mengecek langsung data tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) melalui laman khusus Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di laman helpdesk yang tertera. Nah, kemudian pada laman tersebut calon pelamar perlu memasukkan sejumlah data pribadi nih, diantaranya nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, tempat lahir dan tanggal lahir. Kedua, pelamar seleksi P3K 2024 bisa memilih menggunakan materai tempel atau materai elektronik seperti e-materai. Ketentuan ini merujuk pada surat Kepala BKN tentang penggunaan materai pada pendaftaran seleksi P3K TA 2024. Betul banget. Nah, perlu diketahui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka 2 periode seleksi P3K 2024.
Periode 1 dibuka pada 1 hingga 20 Oktober 2024, sementara periode 2 akan dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih banyak tenaga non ASN yang berharap bisa ikut. Kira-kira apa yang paling penting bagi mereka dalam persiapan mereka ya? Nah, kalau melihat persiapannya nih ya, apalagi dengan 2 periode pendaftaran, jadinya pelamar itu bisa memiliki waktu lebih banyak nih untuk mempersiapkan diri. Pokoknya Sobat Dukcapil yang mau melamar P3K harus banget untuk selalu update dengan informasi yang terbaru biar nggak ada yang terlewat. Betul, jangan sampai ketinggalan info ya. Oke, kita lanjut lagi nih Sas ke berita yang ketiga. Selanjutnya ada dari kota Surabaya nih Sobat Dukcapil, di mana Pemkot Surabaya baru aja menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila. Ya bener banget. Nah dilansir dari rri.co.id, upacara ini diadakan di Balai Kota Surabaya dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi. Momen ini tentunya sangat penting untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah juga dalam pidatonya Bapak Wali menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Surabaya dan pastinya upacara ini menjadi momen refleksi yang penting. Nah selain itu upacara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan anggota DPRD yang semuanya berkomitmen untuk memperkuat persatuan. Betul, dan gak cuma itu, upacara ini juga diikuti oleh masyarakat secara virtual loh. Jadi mereka tetap bisa berpartisipasi meskipun dari rumah. Jadi emang teknologi itu benar-benar bikin segalanya lebih mudah di zaman sekarang ya. Ya setuju banget, dan pastinya semangat Pancasila ini juga terus digelorakan untuk menjaga perdamaian dan kerukunan di kota Surabaya yang multikultural. Betul, tapi kalau lihat-lihat nih ini menarik banget loh Isas. Kenapa tuh? Karena upacara seperti ini nih sangat penting untuk meningkatkan kita akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya gitu. penting banget untuk mengingat sejarah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan dari pahlawan kita. Ya, dan semoga nggak hanya pas hari perayaan saja ya masyarakat bisa mengenang sejarah, pastinya akan selalu senantiasa mempelajari histori bangsa agar nilai-nilai Pancasila itu semakin menggelora. Amin. Lanjut lagi, kita akan lanjut ke berita yang keempat. Nah Sobat Dukcapil, tanggal 2 Oktober selalu diperingati dengan Hari Batik Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya batik yang merupakan kebanggaan Indonesia. Dilansir dari swargaloka.surabaya.id, dalam memperingati Hari Batik Nasional, Swargaloka Surabaya turut mengenakan batik sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Indonesia. Tidak hanya pimpinan dan staf saja, peserta magang MSIB juga menunjukkan rasa bangganya dengan mengenakan berbagai motif batik yang dipadukan dengan gaya fashion anak muda. Wah keren banget ya, pastinya upaya seperti ini sangat penting untuk melestarikan batik apalagi semakin banyaknya generasi muda yang terlibat. Betul banget Sas, mereka tidak hanya mengenakan batik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan desain-desain baru yang segar dan inovatif. Seperti ada yang dijadikan scarf, terus ada yang dijadikan outer, dan juga ada yang model berkain tuh. Ini menunjukkan bahwa batik bisa tetap relevan dan fashionable di era modern. Wah seneng banget ya bisa masih lihat batik begitu dihargai di zaman sekarang sama dilestarikan buat generasi muda. Betul, tapi kalau kamu ada nggak motif batik yang kamu favorit banget nih? Oh, aku sih favoritku dari batik Yogyakarta ya. Oh, Yogyakarta. Itu banyak banget yang aku suka. Kalau aku sih ada nih batiknya Surabaya. Kan Surabaya ini punya batik. Oh iya. Ya, jadi kita sebagai anak Surabaya, arek Surabaya ini juga harus turut melestarikan. Dan semoga dengan peringatan Hari Batik ini semua orang jadi semakin mencintai karya seni kita sendiri, dan semoga generasi muda bisa membawa batik ke era internasional. Berita terakhir masih dari Disdukcapil Kota Surabaya nih. Lagi-lagi mereka baru aja mengadakan jebolan duk atau jemput bola pelayanan admin duk di SMK PGRI 13 Surabaya. Mengutip dari swargaloka.surabaya.id, jebolan duk kembali memberikan pelayanan kepada siswa dan siswi untuk melakukan perekaman KTPL. Kegiatan perekaman KTPL ini bertujuan untuk mempermudah siswa dan siswi agar saat berusia 17 tahun mereka bisa langsung ngambil KTP
di kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing. Yaps, betul banget. Jebol Anduk sendiri merupakan salah satu inovasi pelayanan yang diadakan pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat bagi seluruh warga Surabaya. Betul banget. Jebol Anduk ini benar-benar mempermudah akses masyarakat untuk memiliki dokumen ya, terlebih untuk anak sekolah nih yang biasanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, itu inovasinya itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi buat warga Surabaya. Semoga semakin banyak inovasi yang muncul ya. Nah Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo episode pada hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar berita terkini Admindo. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya di mana Sas? Di bawah ini. Sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Anya. Dan aku Isas, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.